Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh wal habaib wal asatid wa ala ra'sihim hadratil mukarram Kyai Haji Abdul Hakim Mahfuz Musyrif Ma'had Tebuireng atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah. Yang saya hormati Hadratis Syekh Kyai Haji Muhammad Baihaqi Musyrif Ma'had Tebuireng As-Sabi' Asyar A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Ketua Yayasan PPNU Abdul Jamil Tebuireng 17 Gus Haji Imam Purwanto yang terkenal dengan Gus Anto Jamil. Jajaran pengurus Presidium Nasional IKPT, jadi yang benar IKPT jadi yang benar. IKPT dan pengurus wilayah Jawa Tengah Mas siapa? Mas Abdul Khalik. Abdul Khalik mau Jawa Tengah juga. Oh iya, Hashmi, Ustadz Hashmi Yasona dengan Pak Abdul Khalik, mantan Raja Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Rektor UIN Purwokerto, Rektor Kyai Haji Saifuddin Zuri, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Bapak Danrem, dan para pejabat yang hadir, yang saya hormati, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah fi hadhil lailatil mubarakah ashtariku ma'dir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon bilangnya maulud Rasulullah, harinya. Maka diucapkan maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, yaitu bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulud, sami mawon, terserah. Yang penting mari kita jaga, kita rawat turathunal hadari, kapital budaya, culture capital, yaitu acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bukan hanya setahun sekali, tapi fi kulli lailatil jum'ah wa fi kulli munasabah, akikah, rumah baru, munggah pangkat, anak lulus, jabatan baru, monggo syukurane dengan qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terserah apa Al-Barzanji, apa Ad-Dibai, apa Simtud Duror, apa Burda. Yang berlaku di sini apa? Oh, Barzanji bukan. Oh, Debak yang berlaku. Monggo
terutama para kiai, para ustadz, pengurus NU terutama, wabil khusus syuriah dan katib syuriah. Kalau baca debak, baca simtud duror, baca burdah, baca barzanji, kudu apal-apalan. Ne panjenengan ngundang syuriah, akekah, moco maulid nabi, ojo disediani bukune. Sing ora apal, ojo diamplopin. Kon mulih dewen Pak Kojeng. Mimbar masjid, mimbar teng masjid, ojo diwehi buku khutbah, buang buku khutbah. Kalau ada kiai pengurus NU, khutbah masih baca, ojo dinggo maneh. Bedanya pengurus ekstrim begitu. Karena maulid Nabi, barzanji, debak, simtud duror, burdah, itu milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, kalau bukan kita yang ngerawat, siapa? HTI suruh ngerawat. Wahabi, Salafi gitu suruh ngapal. Muhammadiyah suruh ngapal. Yang harus hafal kita warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, kalau ada pengurus NU Syuriah, Katib Syuriah, diundang baca maulid Nabi, diumpetaken kitab. Kalau dia tanya, betul wonten kiai apal-apal mawon monggo njenengan. Nek ora apa lo jendang maneh. Pisan wae wis. Maulid Nabi itu isinya, kandungannya memuji-muji Rasulullah. Nyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gus oleh umat Islam, Quran mawon muji-muji Rasulullah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 8 tahun pulang dari Madinah, dari al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi, hari kasih sayang, hari nyambung kembali silaturahim, karena seluruh penduduk Mekah itu dengan Rasulullah sedulur kabeh, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Orang Mekah yang tadinya sembunyi di rumah, ketakutan, keluar semua menyalami Rasulullah, menyatakan masuk Islam dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mereka simpati pada Muhammad, kemudian semuanya masuk Islam. Maka jumlahnya orang Islam setelah Fathu Makkah lebih dari memuji-muji Rasulullah. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu toleran, kamu pemaaf, kamu lemah lembut, maka mereka berbondong-bondong simpati dan masuk Islam. Seandainya walau kunta faddzan ghalidhal qalbi, seandainya kamu kasar, congkak, menghina, ngancam-ngancam, sweeping, bawa pentung, takbir, niscaya lan faddu min haulik, pasti orang Mekah lari meninggalkan kamu, tidak simpati pada kamu, tidak akan masuk Islam. Orang Islam-Islaman, medeni Islam ini. Medeni, teroris Islam ini, radikal Islam itu. Ngoten-ngoten. Nah, Kanjeng Nabi dipuji oleh Gusti Allah, kamu akhlaknya mulia, kamu santun, kamu ramah, kamu toleran, kamu pemaaf Muhammad. Fa'fu anhum. Muhammad, maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu,
membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib, menyiksa Mus'ab dan lain-lain. Maafkan Muhammad. Saged mboten niru Kanjeng Nabi bapak-bapak. Ibu saged niru akhlake Kanjeng Nabi. Saged mboten? Orang yang kemarin nipu panjenengan 5 juta, panjenengan maafkan, saged. Kemarin yang mencuri sepeda motor, panjenengan memaafkan, bisa? Katanya saged niru Kanjeng Nabi sih. Tidak ada balas dendam. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum. Muhammad mintakan ampura kepada Allah, mintakan ampun maghfirah kepada Allah untuk mereka. Saged panjenengan, orang kemarin menipu 10 juta, ya Allah panjenengan ampura ya Allah, dosane wong sing nipu kula 10 juta, saged? Dereng, kapan terusan? Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca maulid itu berzanji deba atau burdah, isinya memuji-muji Rasulullah. Pun ada di antara orang ning Purwokerto ono ya, ning Sokaraja wonten mboten ya, yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Wonten mboten? Biasanya jenggote dawa, jidate ireng, gamise cingkrang, biasane. Nah, ini orang gak baca sejarah. Orang ini tidak pernah baca tarikh. Banyak para sahabat yang memuji-muji Rasulullah. Sampai dikumpulkan 4 jilid. Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Di antara yang terkenal ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel ya, jeneng angel ya, biasanya Toto, biasanya itu Edi. Solikin biasanya. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang ke Rasulullah ke masjid. Kanjeng Nabi baru saja selesai sholat subuh. Bareng imami sholat subuh. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Inna rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca semua sampai pagi nanti. Ya segitu aja saya baca. Ya Rasulullah, sungguh engkau orang hebat, orang mulia, orang sukses yang berhasil memisahkan antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji, paham betul? Kanjeng Nabi mboten ngendikan jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Ojo muji-muji aku, bid'ah. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi tersenyum dan memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau oleh kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa?
Kalau selimut polos, batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabrok. Itu batoinuha selimut polos. Tapi kalau selimut bergaris-garis bahasa Arabnya apa? Burda. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul. Masuk Museum Topkapi. Masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih wonten, masih wutuh. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiket tunggu dewe. Masa tiketi? Ini fakta sejarah. Tidak bisa dipungkir kalau fakta. Secara hukum kalau ada fakta nggak bisa dipingkari. Beda dengan masih dalil, ayat, debat dengan ayat. Hadis dilawan kalau hadis. Ini fakta. Ini burdah selimut lurik-lurik milik Rasulullah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian-pujian. Paham boten? Saya sudah melihat ke Turki. Alhamdulillah sudah 4 kali saya ke sana ke Turki itu. Alhamdulillah. Boten bosen-bosen ningali burdaya Kanjeng Nabi di museum niku. Ya Allah. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi bukan bid'ah tapi sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabdanya Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Namanya sunnah apa? Sunnah fi'liyah, perilakunya Kanjeng Nabi. Piye carane makan, piye carane nerima tamu, piye carane ngurus rumah tangga, piye carane mimpin masyarakat. Namanya sunnah apa? Fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Kanjeng Nabi, yang lakoni bukan Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Namanya sunnah takririyah. Paham boten? Ampun. Nah, setelah itu setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa namanya? Ada seorang namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Orang Iskandaria Mesir. Muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam muridnya Syekh Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth. Muhammad Al-Busiri sakit lumpuh sebulan. Sebulan sakit orang iso mlaku, orang iso tangi. Ngimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Jawab, sering. Nek jumpa gendruwo? Sering, alhamdulillah. Syekh Muhammad matur karo Kanjeng Nabi. Kulo badhe ngarang syairan qasidah yang maksudnya isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan bikin. Seminggu ngimpi ketemu malih. Sudah selesai Rasulullah saya bikin. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca Kanjeng Nabi mendengarkan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya Syekh Muhammad. Fata'affa fauron, waras iso ngadeg iso mlaku. Percaya mboten? Ini orang percaya nggak apa-apa, biar saya yang percaya. Panjenengan pun percaya, silahkan. Saya percaya, sendirian nggak apa-apa. Masya Allah. Sing percaya karo syafaat Rasulullah pasti dapat syafaat Rasulullah. Sing ora percaya mahrumuna an syafaati pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Monggo, mau percaya mau enggak terserah sampean. Nah, ini yang ditulis ini pembukaannya ini. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu
ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turi kedam. Apal mboten? Sing apal apa ya? Ojo dibanding kayak apal. Harus hafal. Rois Suriah, Katib Suriah harus hafal. Amin tadzakuri jironim bidi salami. Ini artinya ini. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Bazat tadam anjaro min muklatin biddam. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu, kangen, mabok asmara kepada perempuan yang ada di desa Dhisalam? Atau engkau teringat suatu hari panas terik matahari, bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering? Kenapa kamu gelisah? Pasti kamu lagi mabok asmara. Pasti kamu lagi mabok cinta. Paham? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang mabok tergila-gila, kena asmara, kangen rindu sampai nangis terus aku iki, sampai jadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku cintai, siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa? Yang ku kangeni, yang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Nah ini apa lagi? Ini apa lagi? Turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, kurindukan dan aku ingin segera Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita sedang kesusahan mendapatkan problem kesulitan. Hanya syafaat Rasulullah yang kuharapkan. Wal habibul ladzi turja syafaatu. Siapa itu Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Sing apal apa ya, Masya Allah. Dangdut apal dangdut? Bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi itu jelas boten? Leluhurnya panjenengan? Jawab. Leluhurnya Kanjeng Nabi jelas boten?
Leluhur panjenengan? Jelas? Sebut 10. Lah Kanjeng Nabi itu dari leluhurnya, dari Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya dijaga oleh Allah. Apal mboten panjenengan? Hafizul ilah karomatan li Muhammadin. Terus. Ahul amjada saunan lismihi tarokus sifah hafalam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Dari semenjak Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa sih? Allah menjaga apa itu? Tarokus sifah. Dengarkan, dengarkan. Leluhur Kanjeng Nabi tidak ada yang berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur panjenengan? Jawab bah. Leluhur panjenengan? Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad, Nur Nubuwah diletakkan di tulang rusuknya Adam, mengalir pada putra-putranya terus sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya bersinar, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Ya Allah, saratun saranurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim. Ini apalnya atiril ya Masya Allah. Atiril apa atiril? Saratun saranurun nubuwah. Nur kenabian, nurin nubuwah. Mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Pindah ke ayahnya Abdullah. Pindah ke rahimnya Siti Aminah. 9 bulan dikandung oleh Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad. Salli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Lahir sujud. Menawa wonten teng Purwokerto atau Sukoharjo menawa wonten menawa lho. Bayi lahir sujud wonten mboten? Ning Sokaraja wonten mboten? Menawa wonten menawa, yakin wonten menawa lah. Kanjeng Nabi lahir sujud bagaikan bulan purnama. Sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat nang kamare Aminah ono apa ya? Abu Lahab itu sedulure Syekh Abdullah. Kakangnya bapak Nabi Muhammad. Abu Lahab itu. Ada apa ya di rumahnya Aminah kok terang benderang. Menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Budak perempuan. Coba kamu lihat di rumahnya Aminah ada apa kok terang benderang. Koyo ono wulan. Bendera wonten listrik kan. Suwaibah pergi. Gak lama datang. Majikan, bos, Ndoro, Kanjeng. Aminah melahirkan bayi laki-laki dinamai Muhammad. Itu Abu Lahab jingkrak-jingkrak seneng. Bunga, Abu Lahab bunga. Aminah keponakannya dua apa? Dua anak lanang, ponakannya Nabi Muhammad. Ponakannya lanang lahir, Siti Aminah melahirkan ponakannya lanang dijenengi Muhammad. Abu Lahab seneng. Suwaibah, sejak hari ini kamu bebas, bukan budak lagi. Kamu bisa Suwaibah. Saking seneng Abu Lahab, Suwaibah dibebaskan dari perbudakan.
Ini nanti di akhirat Abu Lahab kafir, dinas oleh surat Tabbat Yada Abil Lahab. Abu Lahab pasti masuk neraka selama-lamanya karena kafir. Tapi setiap hari Senin diangkat, dikeluarkan di neraka. Selasa mlebu maneh. Senin diangkat lagi. Selasa masuk lagi. Senin diangkat lagi. Selama-lamanya. Seperti itu. Hanya karena seneng ngormati Nabi Muhammad lahir sekali seumur hidup. Dan dia kafir. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yada Abi Lahab. Orang Abu Lahab ini kafir, pasti masuk neraka dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab. Tapi konon ke setiap hari Senin diangkat dari neraka. Kenapa? Lissururi bi Ahmada. Karena bunga ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu li Ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka pahalanya seperti apa? Orang yang setiap saat, setiap malam Jumat, setiap tahun mengadakan maulid Nabi. Ganjar seperti apa itu? Pasti masuk, pasti orang masuk neraka. Abu Lahab sing sepisan tok wis dintas neraka setiap hari Senin. Apa maneh wong Sokaraja sing saben bengi Jumat, akekah, syukuran, napa mawon lah. Muga pangkate tahu manyar, tahu anak lulus sekolah, tahu untung gede bisnisnya. Maca maulid Nabi pasti orang masuk neraka. Ya ini masuk panjenengan pasti nih. Min ashabil jannah. Sing yakin mawon. Lah Abu Lahab pisan wae dintas kon neraka kok. Apalagi kita yang setiap saat macam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benjing teng akhirat Kanjeng Nabi niku sujud suwe banget. Sampai Gusti Allah irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat sudah cukup sujudmu. Lama banget kamu sujud. Cukup angkat kepalamu. Ada apa Muhammad? Minta apa Muhammad? Nah Kanjeng Nabi jawab. Panjenengan ya Allah ngendikan datang surat Wadduha. Apa ngendikannya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Allah bakal atau Allah akan memberi kamu Muhammad opo wae sampai fatarudha kamu senang Muhammad, kamu legowo, kamu ridho. Nah saniki kula nyuwun jaluk apa? Semua orang yang umatku yang mati nggawa iman Islam semuanya masuk surga. Ya wis kata Gusti Allah. Ya wis. Paham mboten? Qara'na fid duha wala saufa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syamailu samahatu wal wafa'u wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Saya baca kitab As-Surat Wadduha. Panjang maca ya? Maca ya? Di dalam Wadduha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi Muhammad Rasulullah apa saja sampai Rasulullah senang. Maka tidak mungkin engkau ridho ya Rasulullah. Tidak mungkin engkau senang ya Rasulullah kalau melihat orang Sokaraja ada yang disiksa oleh Allah. Gak mungkin Kanjeng Nabi senang ningali wong Sokaraja disiksa. Insya Allah semuanya mendapat syafaat Rasulullah.
Asal rajin maca selawat lho nggih. Yakin sing yakin mawon. Nabi Muhammad boten bakal ridho nek ndelok umate sing mati Islam mlebu neraka. Maka Nabi Muhammad minta pada Allah, panjenengan sudah dawuh ya Allah, panjenengan sudah berfirman ya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberi kamu Muhammad sampai kamu senang apa yang kamu minta. Lah niki kula nyuwun wong Sokaraja, wong Purwokerto, Banyumas sing mati nggawa iman Islam kabeh min ashabil jannah. Ya Allah. Oleh karena itu yang tidak percaya dengan syafaat Rasulullah ya silahkan. Ora apa-apa. Enggak rugi kalau Rasulullah enggak rugi. Dika rugi apa Rasulullah kalau ada orang enggak percaya? Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat pira surat opo golek tanah dewek. Kaenaken banget ayat sekian, ayat surat sekian, kaenaken. Golek tanah dewek maca Quran, pasti ada nang Quran itu. Pasti ada nang Quran. Baca Quran pasti ada itu. Mau ditunjukkan kan ayat sekian, surat ini. Waduh, kaenaken jenengan. Orang kerja bakal. Besok cari di Quran baca, pasti ada itu. Apa artinya? Walau annahum idzalamu anfusahum, orang-orang yang banyak dosanya, contohnya Said Akil, contohnya ini. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya Said Akil datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad. Kulo pergi ke Madinah ziarah, istighfar njaluk pangapura karo Gusti Allah di depannya Nabi Muhammad. Dan wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk saya, untuk Said Akil. La wajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, lam pasti. Maka pasti Allah mengampuni dosanya Said Akil. Percaya mboten? Quran niki mosok ora percaya. Mosok wong Islam ora percaya nang Quran. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Satu kecamatan gampangnya. Satu kecamatan Mudor semuanya mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad wong edan majnun. Muhammad tukang santet sahir. Muhammad dukun paranormal kahin. Muhammad tukang nembang, tukang maca sajak puisi, syair. Kanjeng Nabi ndongakaken mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah muga-muga panjenengan paringi suku Mudor diparingi tahun-tahun seperti panjenengan paringi kaumnya Nabi Yusuf. Yaitu paceklik 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf dulu loh. Zaman Nabi Yusuf paceklik 7 tahun. Betul. Suku Mudor tidak ada pangan, tidak ada air, tidak ada gandum, tidak ada jagung. 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Yang cerdas ini, yang pintar itu. Mau sarapan udah semayi ya. Semayi tahu ora? Ampasnya klopo loh, sarapan. Otaknya dedel. Sarapan itu susu, telur, madu. Cerdas maka otaknya. Sarapannya semayi, Masya Allah. Ampasnya kelopo, wis diperos masih di dahar, diwehi mecin. Alah, Masya Allah. Sega goreng, segane wis basi. Alah, Masya Allah. Sega goreng tuh nasi goreng itu segane masih anyar. Enak rasanya. Sega goreng, sing segane wis asem. Alah, Masya Allah. Potongannya wong Sukarja ini. Kelihatan potongannya, kelihatan. Makanya harus cerdas. Nah begitu datang ke Madinah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Rombongan dari mana ini? Kata Kanjeng Nabi. Dari suku Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasa dia mencaci maki. Kok datang ke sini mau ngebom apa? Sama Kanjeng Nabi tidak ramah. Biasa ramah. Monggo ahli masalah. Itu enggak. Ada apa ke sini? Kanjeng Nabi tanya gitu. Ada apa ke sini? Jawabnya. Atainaka ya khairal bariyati kulliha.
litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu kesini? Atainaka litarhamana. Dengarkan nih. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Kanjeng Nabi. Buatin dilarang niku. Orang Kanjeng Nabi jawab, orangnya dijawab. Ojo njaluk rahmat karo aku. Jaluk karo Gusti Allah. Nek jaluk rahmat karo aku musyrik. Buatin niku. Buatin. Kanjeng mendengarkan, mereka baca syair, Kanjeng mendengarkan. Kami datang kepadamu mengharapkan rahmatmu ya Rasul, ya Muhammad, belum Rasul belum, ya Muhammad. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu yang menyusui anaknya ditinggal anaknya kalau tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah kekar kuat lemah lungler karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput di padang pasir. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau harapan kami urusan agama dan urusan dunia. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Pertolonganmu aku harapkan Muhammad. Lajeng Kanjeng Nabi boten larang boten, lajeng mendoakan Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan warahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka banjir longsor. Orang ini masih di Madinah, di suku Mudhar sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari buku tarikh, saya bilang. Saya baca buku tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, buku tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 65 halaman itu, yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu sejarah seperti saya ceritakan, baca kitab Al-Kamil lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Baca Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Baca Tarikh Hadarah Al-Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Baru tahu dongeng seperti ini. Wong macane Khulasatu Nuril, itu pun terjemahan maklum SAG, Masya Allah. Sarjana yang enggak. Sombongnya Masya Allah. Ijtihad, enggak mau taklid. Mas. Imam Ghazali. Koyo opo pinter. Dunia menyaksikan. Imam Ghazali filosof, mufakir, pemikir. Barat menyakseni. Harvard Amerika mengkaji kitab Ihya. Oxford mengkaji kitab Ihya, Prancis, Sorbonne mengkaji kitabnya Ghazali. Begitu hebatnya Imam Ghazali, taklid nanggone Imam Syafi'i. Ente baru SAG, keluar perguruan Islam swasta, dosanya sering bolos, kamunya sering mencret. Ijtihad. Imam Bukhari hafal hadis 600.000, sing sahih 4.000, apal niku di luar kepala 600.000. Taklid nang Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari ahli hadis niku taklid kepada Imam Syafi'i. Ente baru apa tadi? SAG, perguruan swasta, dosennya sering ngebolos, kamunya sering. Monggo,
Ojo sembarangan bilang ijtihad. Jangan sembarangan saya mujtahid. Allah ya Allah ya Allah. Gak mau takut pada Imam Syafi'i. Ya Allah, Imam Ghazali, Imamul Haramain. Imam Haramain itu imamnya Mekah Madinah. Makanya Imam Haramain namanya Abdul Malik Al-Juwaini namanya. Taklid nang Syafi'i. Imam Syahrastani, Imam Razi, taklid nang Imam Syafi'i. Ente ya Allah, bocah wingi. Baru lahir kemarin. Paham boten? Jadi tawassul karo Kanjeng Nabi bid'ah nopo sunnah? Sunnah apa? Oh sudah lupa ya, sudah lupa. Masya Allah baru tadi. Sunnah apa? Takririyah. Memuji-muji Kanjeng Nabi. Sunnah apa? Takririyah. Pun. Karena hari-hari ini masih hari santri nasional. Maka saya ingin cerita tentang mengapa hari santri nasional. Sejarah bangsa Indonesia. Kalau tanpa menjelaskan, mencatat bahwa santri dan kiai-kiai pesantren berperan melawan Belanda, berarti sejarah bangsa Indonesia masih kurang. Kalau tidak mencatat perannya para kiai, para santri. Ya Allah, Kiai Zainul Mustafa Tasikmalaya dipenggal lehernya oleh Jepang. Dipenggalnya di Ancol karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Ilyas, kiai dan pangkat tentara, pangkatnya kapten, Lumajang ditembak oleh Jepang. Kiai-kiai yang lain juga, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Suratul Islam, lagi sholat ditembak oleh Jepang, tapi selamat mencolot. Peran kiai luar biasa. Nah, Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Pak Hatta, Jenderal Sudirman, setelah merdeka 17 Agustus 45, Agustus, September, Oktober. Ada berita bahwa Inggris mau datang ke Indonesia. Namanya NICA, Netherlands and Indies Civil Administration. Apa itu? Inggris mau datang ke sini, mau mencari di penjara-penjara orang Belanda yang dulu penjara Jepang. Mau dibawa pulang. Belanda-Belanda yang ada di dalam penjaranya orang Jepang, yang masih carry lah, masih orang penjara, mau dibawa pulang. Itu namanya nikah namanya. Pun, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Kalau tujuannya itu gak apa-apa kan? Tujuan mau golek wong londo yang masih di penjara, mau dibawa pulangnya gak apa-apa. Ternyata nikah membawa senjata lengkap, gak sembarangan. Pesawat tempur bawa, pesawat pembom bawa, senjata otomatik bawa. Loh. Ini bukan mau cari orang di penjara ini sih. Ngejak perang ini namanya. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman ngutus anak, ngutus orang. Minta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pahlawan nasional. Kakeknya Gus Dur, jangan lupa. Kiai Hasyim itu siapa? Kakeknya Gus Dur. Jangan lupa itu, gak boleh lupa itu. Kiai kulo diutus presiden, wakil presiden, jenderal panglima besar, Jenderal Sudirman. Tanya pada kiai, hukumnya membela tanah air itu gimana kiai? Bukan bela agama. Bukan bela agama. Bela apa? Tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari ngumpulakan kiai-kiai se-Jawa. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang. Dari Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara. Dari Bogor Ajengan Pagentongan Ajengan Falak. Dari Cirebon Kiai Abbas Buntet. Dari Semarang Kiai Ridwan. Dari Lasem Kiai Maksum, Bapak Kiai Ali Maksum. Dari Kudus Raden Asnawi. Dari Cepu Kiai Ihsan. Dari Jember Kiai Mahfud Siddiq. Kumpul dari Lombok Kiai Faisal. Kumpul di Jalan Bubutan Surabaya. Tanggal 20 diskusi musyawarah. Tanggal 22 Oktober keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Apa hukumnya? Podo karo salat. Setiap individu, setiap orang, sugih melarat, pangkat, rakyat, pinter, bodoh, wajib bela tanah air. Namanya fardhu ain namanya, bukan fardu kifayah. Namanya apa? Fardhu podo karo salat.
Barang siapa mati, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela tanah air, mati syahid. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya, jadi cecunguknya Belanda, jadi cecunguk begundalnya Jepang, boleh dibunuh. Tapi Mbah Hashim boten mengatakan kafir, boten. Tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh, halal. Tapi boten mengatakan kafir. Alhamdulillah dengan fatwa itu, resolusi jihad itu, begitu nikah datang tanggal 20 Oktober, masyarakat Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Surabaya, sebagian Madura kumpul di Surabaya menunggu kedatangan nikah. Datang nikah dua pimpinan komandan Brigjen Malabi. Siapa? Supaya bisa cerita sampean, supaya bisa cerita nanti ke anak atau ke cucu. Datang dengan senjata lengkap, dilawan bukan seimbang. Tapi tanggal 10 November Brigjen Malabi mobilnya meledak. Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya modar. Sing masang bom ning mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Siapa namanya? Sayang Harun tidak lari, malah ndelok pengen buruh. Bledosane kaya apa? Dikira mercon apa? Harun pun syahid, gugur. Bersama-sama Malabi, Harun pun syahid, gugur di situ bersama Malabi. Ada santri namanya Asy'ari naik ke atap Hotel Orient. Sekarang hotelnya masih ada, namanya Hotel Majapahit di Surabaya. Naik ke atap Hotel Orient, merobek-robek bendera Belanda, diganti merah putih. Ditembaki dari bawah, rupanya dua aji-aji Halimun, iso ngilang. Nah, buat ngertos sama aja. Orang ngerti zaman. Aji-aji Kiku Sangkan Walang Sungsang Cirebon itu 3. 1 Aji Dipa paham bahasa binatang. 2 Niti Murti bisa diraksasa kelihatannya. 3 Halimun iso ngilang. Itu kesaksiannya Kiku Cirebon namanya Walang Sungsang atau Syekh Somadullah. Paham betul? Orang tahu ngerundongnya iki, orang tahu krungu. Lan jenengan gak ada aji-aji nopo? Wah. Kalau jenengan dua aji-aji Halimun iso ngilang, Alfamart entek koyo-koyo. Itu peranan santri. Walaupun korbannya banyak dari pihak kita, kurang lebih 16.000, tapi tanggal 10 November setelah matinya Brigjen Malabi, selesai perang berhenti. Katakanlah menyerah angkat tangan sekutu nikah niki. Masya Allah, itu berkat fatwanya Hashim Asy'ari bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Nah, ketika Pak Jokowi periode pertama kampanye, kalau saya menang saya akan beri hadiah Hari Santri. Oke. Setelah menang, waktu itu kalau masih ketua umum, nah saat itu bodolan. Begitu Pak Jokowi menang, Hari Santri jatuh pada 1 Muharram. Saya menghadap matur, Pak, kalau 1 Muharram awal tahun Hijriyah. Jadi nopo Hari Santri tanggal 22 Oktober, Pak. Alasannya karena Hashim Asy'ari fatwa itu tadi. Peran santri kelihatan sekali peranannya dalam membela tanah air. Pak Jokowi perintah pada Pak Lukman Saifuddin Menteri Agama, kumpulkan ormas-ormas Islam diskusi di Hotel Salak Bogor. Narasumber kulo Profesor Azumardi Azra almarhum, Dr. Abdul Syarwani dan Direktur Pesantren. Sudah diskusi selesai, kesimpulannya semua ormas Al-Irsyad, Wasliyah, Mata Anwar, Perti, Syarikat Islam, Ittihad, Nahdlatul Wathon, PUI, semua setuju 22 Oktober Hari Santri. Alhamdulillah. Jadi itu
hadiah dari Pak Jokowi, tapi kulo waktu itu melu kemeringet. Mboten gampang waktu itu ikut ada perjuangan lah. Ono kemeringetan, alhamdulillah. Mari Hari Santri kita peringati. Untuk apa diperingati? Mari kita jadikan semangat kita bela negara. Siap? Bela negara. Kita harus menang, gak boleh kalah. Ya Allah. Harga mahal, harga mahal. Kapanpun, dimanapun, kalau terpanggil bela negara, kita siap? Nah, pun, tapi saniki belane dudu nglawan penjajah, bedil dudu nglawan medsos, nglawan YouTube, nglawan Google, nglawan WhatsApp. Paham betul? Panjenengan sekarang ini kita ini sedang mendapatkan serangan pop culture war. Kita menghadapi serangan budaya. Nanti anak-anak kecil ini boten seneng karo budaya kita. Senengnya karo budaya barat. Oh, ikut salaman kalau Habib cium tangan. Apa itu salaman dengan kiai cium tangan? Apa itu cium tangan ayah dan ibu? Kuno itu. Nanti begitu nantinya. Karena baca medsos, baca Google, baca YouTube. Ada lagi yang apa itu sholat. Gak ada gunanya sholat. Apa itu pengajian atau istighosah. Gak ada gunanya itu. Nih pengaruh dari medsos ini. Terjadi dirasakan belum? Narkoba, kenakalan remaja, tawuran, geng motor. Karena pengaruh dari medsos. Atau sebaliknya. Itu yang liar, itu liar. Liberal. Atau sebaliknya. Baca orang ceramah, agitasi, provokasi, negara Islam, khilafah, langsung keterpengaruhan. Khilafah. Kalau enggak khilafah tauhid. Ya, terus diajari di YouTube bagaimana cara ngerakit bom. Ada cara ngerakit bom di YouTube ada. Ini kalau tidak kita bentengi budaya kita ini pasti hancur kita ini. Paham boten? Budaya, akhlak lebih penting daripada agama. Ojo kaget sama kurang ngomongin, ojo kaget. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budaya dan akhlaknya, bukan agamanya. Pengen bukti? Saya ngomong ini Afghanistan 100% muslim. Ora ono wong non muslim, siji wae ora ono. 100% muslim. Perang saudara wis 40 tahun. Paten-patenan, bom meledak lagi maulid Nabi, dibom masjid lagi Jumatan, dibom rumah sakit, dibom madrasah, dibom Presiden Burhanuddin Rabbani, dipateni, dibom. Orang Islam semua tuh. Afghanistan sampai sekarang. Pengen panjenengan lu ngobrol piknik jalan-jalan ke sana mau? Ingin? Tuh Islam tuh. Pengen jenengan jalan-jalan ke Afghanistan, nggawa anak, nggawa bojo, rombongan, pengen? Nah, tapi negara Jepang tuh agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Islam dudu, Kristen sanes, Hindu Buddha dudu, Konghucu bukan, agamanya namanya Shinto. Orang terkenal lah, agama orang terkenal. Apa namanya agama apa? Podo karena kene agama apa? Podo karena kene agama lokal apa? Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun Pangestu. Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parpalin. Ini bahasa agama lokal nih. Tapi Jepang aman tentram. Pejabatnya tidak ada korupsi. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, bersih, tertib, hormat aturan, hak asasi manusia dilindungi. Saya ke sana sudah 2 kali dan insya Allah nanti Desember tanggal 6 mau ke sana lagi. Dengan istri saya jalan-jalan pulang malam ke hotel. Merasa tenang, aman. Orang wedi, orang khawatir. Ayo pengen jalan ke Jepang. Padahal buatan Islam itu padahal. Jadi penting di akhlak karo agama penting di. Panjenengan duwe tonggo sebelah kanan, sebelah kidul. Tonggone sampean haji, rajin sholat. Tapi sombong, kasar, suka mitnah, suka adu-adu, suka ngadu domba,
sombong, seneng. Sampeyan duwe tangga sebelah kiri, Kristen, ramah, sopan, tolong menolong, tersenyum, ramah mboten sombong, seneng, akhlak berarti. Bukan agama. Panjenengan akhlaknya saya dereng. Orang jawab ya Masya Allah. Panjenengan akhlaknya saya mboten. Saya pernah pergi ke Australia. Ini tenan, mboten ngarang kula mboten. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Ceramah 6 kota. Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Melbourne. Setengah bulan mau pulang. Begitu mau pulang di Sydney, besok mau pulang. Hari ini belanja, jalan-jalan ke warung-warung kecil, toko-toko kecil. Beli anduk, souvenir, gantungan kunci, apalagi kaos, oleh-oleh. Dapat 2 kardus, 2 kresek. Pulang ke hotel tak beresi oleh-oleh. Besok mau pulang ke Jakarta. Ternyata HP kula mboten wonten. HP nang endi ya? Goleki kasur tak wolak-walik, pojok-pojok, mboten wonten. Oh hilang, ya wis. Wis HP hilang lah. Tuku maneh wis gampang. Hilang ya wis. Ya wis turu jam 09.00 mau tidur. Ada orang ngetok pintu. Persis jam 9 lebih dikit lah. Orang ngetok pintu saya buka, petugas hotel dan ada 1 orang laki-laki mengembalikan HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan warung Sukaraja, kira-kira piye kira? Pira? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Bersama rombongan 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah. 6 ormas 5 hari di sana. Maulid Nabi di sana. Itu di kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman. Tidak sepeda motor masuk ke rumah, kuncinya masih gantung. Kira-kira nang kene ono sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung, piye kira-kira? Ayo, monggo kita bangun akhlak kita. Jujur, siap? Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib piro? Sekawan. Nomor 1 sidik jujur. Nomor 1 setunggal pun sing 3 mboten salah. Ono sing ngomong, ya sing wajib jujur Kanjeng Nabi. Awake dhewe dudu nabi. Jadi ora wajib jujur. Sing wajib jujur Kanjeng. Nek umate wong Sukareja mboten wajib. Alhamdulillah paham ngoten. Sifat sidik wajib diikuti oleh umatnya. Satu sifat satu saja sidik hilang. Paham betul? Nek panjenengan boten nganggo sifat sidike Kanjeng Nabi, boten jujur, minyak goreng hilang. Sebab apa? Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, duit negara hilang. Sifat sidik hilang, hukum keadilan hilang. Paham betul? Ya Allah. Monggo, mari kita gunakan, kita pakai sifat sidik. Wajib bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan wajib bagi kita. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka berantakan tatanan hidup ini. Kebenaran kalah kalau kepentingan, berantakan tatanan hidup ini. Monggo, ojo war dewekan. Kudu wong Sukorejo, kabeh war Sukaraja, kabeh enggak boleh. Yang penting saya, anak saya, mantu saya, cucu saya kenyang, cukup makan. Tetangga mau kelaparan, masa bodoh, bukan urusan saya. Boleh kayak gitu, boleh? Betul. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i'. Bukan umatku kata Kanjeng Nabi. Kalau ada orang kalau ada orang tidur kenyang tapi tetangganya kelaparan, bukan umat saya. Kalau ada di Sukaraja mati, orang satu mati karena kelaparan, karena nggak makan,
dosa semua. Wa daf'u darari ma'sumin bil it'am. Wajib menjaga panganan untuk semua masyarakat Sukoraja. Harus semuanya. Sokaraja. Semua harus makan semuanya. Paham betul? Nah, kalau ada orang mati satu karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 Pak Bupati. Nomor 2 Ketua DPRD. Nomor 3 Pak Kapolres. Nomor 16 Ketua NU. Nomor 2, jangan sehat sendirian. Yang penting aku sehat. Anakku sehat, orang kena corona, orang kena cacar monyet, orang kena kolera. Jangan, nggak boleh. Semua masyarakat Sokaraja, Banyumas harus sehat semua. Paham boten? Untuk sangu ibadah, golek rezeki kudu sehat. Ibadah kudu sehat. Lungo haji umroh kudu sehat. Sholat pergi ke masjid harus sehat. Yang ketiga, tidak boleh ada orang mengatakan yang penting anak saya, cucu saya, mantu saya, dokter Andes, insinyur, SH, cerdas-cerdas, tetangga buta huruf, karep-karep kono. Boleh enggak? Oh boleh. Enggak boleh. Semua orang Banyumas harus cerdas semua. Sarjana semua. Gitu loh. Yang terakhir. Au islahim bainan nas. Yang paling angel. Jangan sholat sendirian. Panjenengan sholat, anak sholat, mantu sholat, istri sholat. Tetangga pun harus sholat. Semua satu RT harus sholat. Harus jadi orang sholat. Ibadah. RW, seluruh RW harus sholat semua. Satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten. Islahim bainan nas. Mari kita jaga, kita berupaya, berjuang. Seluruh Banyumas, orang yang semua bertakwa dan sholat kepada Allah. Siap? Kiaine soleh, gurune soleh, bupati soleh, kapolres soleh, DPR soleh, tukang parkir soleh, tukang pom bensin soleh, petani soleh, pedagang soleh, tukang tambal ban, mandor pasar, sing jaga banyu nang irigasi. Ya Allah. Tukang bakso. Itu yang seharusnya semuanya soleh, semuanya beribadah, semuanya berakhlak jujur semuanya. Aman, tentrem bakal Banyumas niki. Sing soleh jangan hanya kiai. Semuanya harus soleh. Tukang bakso, tukang rujak, tukang apa meneh? Tukang goyaan, mendoan. Mendoan niku nek teng Jakarta 5.000 regane, teng mriki piro? Murah ya. Jakarta favorit 5.000 niku. Jadi monggo dalam peringatan Maulid Nabi nomor 1 kita meniru akhlaknya Rasulullah. Dalam peringatan Hari Santri, mari kita bangun. Kita perkuat semangat bela negara. Paham? Akhlaknya mulia dan siap menjadi pejuang membela negara. Semanten mawon, cekap semanten mawon. Selamat atas terlantiknya pengurus IKPT. Yang insya Allah akan bertanggung jawab mengembangkan pendidikan pesantren cabang Tebuireng. Insya Allah dapat barokah dari Mbah Hashim Asy'ari. Insya Allah dapat barokah dari para ulama, para aulia. Pesantren merupakan al-hisnul hasin. Benteng yang sangat kokoh menjaga akhlak yang mulia. Beda keluaran pesantren dengan beda keluaran sekolah biasa. Ya ono, keluaran pesantren nakal ya ono. Tapi sithik. Santri nakal nggih won, tapi piro? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 lah. Secara umum pesantren masih menjadi al-hisnul hasin. Benteng yang kokoh dalam menjaga budaya, menjaga akhlak, karakter, jati diri, kepribadian bangsa Indonesia yang beriman kepada Allah. Nggih, ngoten nggih. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.